Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan malam hari ini adalah topik tentang mengalami hari esok yang lebih baik. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Bagaimana situasi kehidupan saudara, ekonomi saudara, keluarga saudara, dan seluruh aspek kehidupan saudara? Adakah saudara yang mengalami keadaan sulit saat ini dan merindukan supaya hari esok lebih baik? Saya percaya saudara, apapun keadaan kita saat ini, kita merindukan hari esok yang lebih baik. Bahkan mungkin pun hari ini keadaan kita semuanya baik, kita juga tetap merindukan hari esok lebih baik. Dan tahukah saudara bahwa Allah sendiri menjanjikan bahwa Dia akan memberi hari depan yang lebih baik bagi kita. Bagi semua manusia, sebenarnya Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik. Kalau saudara lihat di dalam video-video sebelumnya, di dalam channel ini saudara akan menemukan apa rancangan Tuhan bagi umat manusia. Dan malam hari ini saudara, kembali saya rindu kita belajar bagaimana supaya hari esok lebih baik. Bagaimana supaya hari esok yang lebih baik itu kita alami dan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena hari esok yang lebih baik itu ditentukan hari ini. Karena selalu saudara, Tuhan dan kita harus berjalan beriring bersama. Allah yang memberikan masa depan yang lebih baik, Allah mengerjakan hari esok yang lebih baik. Bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mencapai, untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Setiap kita pasti rindu hari depan yang lebih baik. Dan itu yang menjadi kerinduan saya, saudara, melalui renungan ini. Saudara menjalani proses untuk menuju hari esok yang lebih baik. Sehingga ke depan, kita semua akan mengalami hari depan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Hagai, pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, dan kemudian nanti saya akan jelaskan secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka dengan demikian, malam hari ini setiap saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Hagai pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya,
Katakanlah kepada Jerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yojadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian: masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yojadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam: sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Punyakulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa pembangunan kembali bait suci. Jadi pada waktu itu, ketika orang-orang Israel ditawan, bangsa Israel ditawan, dan tiba satu kali pada zaman Raja Darius, akhirnya oleh karena kehendak Tuhan, bait suci yang telah roboh akan dibangun kembali. Tapi saat mereka mau membangun kembali, akhirnya mereka melihat satu situasi di mana hasil yang mereka bangun untuk yang kedua kali ini, kemegahannya tidak semegah yang semula, bahkan jauh kalau dibandingkan dengan kemegahan Bait Salomo yang semula. Lalu kemudian dari sanalah Tuhan mau mengajarkan kepada umat-umatnya, dan hal yang dia tegaskan adalah bahwa ayat 10 di sana dikatakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Jadi Allah berjanji bahwa kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tentu saja ini merujuk ke akhir zaman. Tetapi kita tidak membahas masalah pembangunan bait sucinya, saudara. Tapi hal yang saya rindu kita renungkan adalah bahwa Allah menegaskan yang kemudian itu akan jauh, kemegahannya jauh melampaui yang sebelumnya. Dari sana saya rindu kita merenungkan bahwa hari depan, hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Itu janji firman Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di tempat di mana kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan sebelumnya, dan kemudian bukan hanya kemegahannya yang akan melebihi, tapi dipenuhi oleh damai sejahtera. Artinya sekali lagi, saudara, Allah menjanjikan hari esok yang lebih baik. Allah menjanjikan hari esok yang penuh dengan damai sejahtera. Hari ini apapun yang menjadi keadaan kita, ini firman Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita renungkan bersama dan kita imani bersama, saudara, bahwa hari esok lebih baik dari hari ini. Hari esok dijanjikan oleh Allah lebih indah daripada hari ini. Dan hari esok yang lebih baik, yang lebih indah itu akan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Dan untuk pembangunan bait suci, mulai ayat yang ke-7 firman Allah berkata,
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, untuk menjadikan bait suci hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Allah bertindak dan dia menegaskan dengan kalimat yang luar biasa, langit dan bumi pun digoncangkan untuk menggenapi rancangannya yang lebih baik dari yang hari ini. Untuk menggenapi hari esok yang lebih baik dari hari ini, Allah akan bertindak dan tiada yang mustahil bagi dia. Bahkan langit dan bumi pun akan dia goncangkan bila perlu untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Dia berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, Allah akan menyatakan kuasanya, Allah akan menyatakan mujizatnya. Bahkan bangsa-bangsa pun akan digoncangkan untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Hari ini, apapun yang menjadi keadaan kita, dengar, tidak ada yang mustahil, saudara. Sesulit apapun, seberat apapun, separah apapun penyakit saudara, sehancur apapun ekonomi saudara, sehancur apapun keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya, firman Allah berkata bahwa hari depan itu lebih baik dari hari ini. Dan untuk menjadikan hari depan yang lebih baik, langit dan bumi pun akan digoncangkan, bangsa-bangsa pun akan digoncangkan. Artinya saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Allah sanggup kerjakan, apapun Allah sanggup perbuat untuk menjadikan hari esok lebih baik. Demikian di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Apapun kondisi kita hari ini, saudara, dengar, Allah akan mengerjakan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan perkara besar untuk menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi saudara, percayalah bahwa Allah akan mengubah hidup saudara menjadikan hari esok lebih baik. Ekonomi saudara akan diubah oleh Tuhan dan menjadikannya hari esok lebih baik. Keluarga saudara akan dijamah oleh Tuhan dan menjadikan keluarga saudara di hari esok lebih baik. Segala aspek kehidupan saudara Allah sanggup. Apapun hari ini, bisnis saudara, usaha saudara, dengar saudara, Allah sanggup menjadikan hari esok lebih baik. Itu janji firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau langit dan bumi pun akan Tuhan goncangkan untuk menjadikan hari esok lebih baik, karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Pertanyaannya, bagian kita apa? Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengalami hari esok yang lebih baik daripada hari ini? Kita lihat bersama saudara, di ayat 5 firman Allah menegaskan ada 3 hal yang akan kita belajar, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang menjadi bagian kita untuk terjadinya hari esok lebih baik. Di ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang. Setelah sebelumnya dia menegaskan bahwa dia akan mengubah hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan kemudian di ayat 8 juga dia menegaskan itu saudara. Sekarang, untuk terjadinya hari esok lebih baik, dia berkata ayat 5 itu, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yojadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, untuk terjadinya hari esok yang lebih baik, firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya dari semua bagian, baik para pemimpin, baik para imam, termasuk rakyat, Allah menegaskan supaya mereka menguatkan hatinya. Kenapa saudara? Karena waktu itu keadaannya begitu sulit,
Mereka baru pulang dari pembuangan. Tentu saja situasi begitu sulit, mental mereka salah satu yang sangat jadi masalah. Kenapa? Bayangkan saudara, kalau sudah sekian lama mereka diperbudak, sekian lama mereka dijajah, bayangkan betapa hancurnya mental mereka pada waktu itu, saudara. Betapa hancurnya mental mereka, menjadi mental yang tidak yakin bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi, karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka dijajah dan ditindas. Nah, itu sebabnya firman Allah menegaskan kepada mereka, kuatkan hatimu. Apapun situasi yang kau lihat hari ini, kuatkan hatimu. Allah sanggup menggoncangkan langit dan bumi. Allah sanggup menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga kekayaan bisa mengalir. Sekarang yang penting itu adalah kuatkan hatimu. Karena memang saudara, dalam sepanjang sejarah ini masalah utama orang Israel, tidak kuat menghadapi situasi. Salah satu contoh waktu keluar dari Mesir, begitu keluar dari Mesir, mujizat begitu banyak sudah terjadi. Tetapi begitu keluar dari Mesir, saat dikejar oleh tentara Mesir, akhirnya mereka hancur imannya, mempersalahkan Musa dan seterusnya. Lalu kemudian dibelah lagi laut. Saat mereka kehausan, dipersalahkan lagi Tuhan. Saat kelaparan, dipersalahkan lagi Tuhan. Padahal mujizat tiang awan, tiang api masih ada di depan mata mereka, saudara. Tapi karena mental itu sudah hancur, tidak percaya lagi bahwa sesuatu yang lebih baik bisa terjadi. Itu sebabnya firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini saudara, saya tidak tahu situasi apa yang saudara alami di dalam hidup saudara. Mungkin saudara berasal dari keluarga yang hancur-hancuran. Saudara besar di tengah keluarga yang hancur-hancuran. Saudara berasal dari keluarga yang miskin sekali. Atau apapun situasi dan keadaan kehidupan saudara, beban saudara mungkin berat. Dan ketika saudara melihat kondisi, melihat keadaan, terlebih lagi latar belakang saudara yang berasal dari keluarga yang ekonomi hancur, yang ada masalah, begitu banyak masalah di tengah keluarga, mungkin itu bisa membuat saudara tidak yakin lagi bahwa hari esok bisa lebih baik. Hari ini firman Allah datang kepada saudara, kuatkan hatimu. Jangan goyah hatimu oleh karena keadaan, oleh karena apa yang kamu lihat. Waktu itu saudara, di ayat 4 dikatakan, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka membangun kembali, hasil dari yang mereka bangun itu dibandingkan dengan Bait Salomo sama sekali nggak ada artinya, saudara. Jadi di depan mereka melihat sesuatu yang tidak lebih baik. Tetapi dalam kondisi seperti itu, firman Allah berkata, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Sekalipun di depan matamu hari ini keadaannya belum lebih baik, kuatkan hatimu, nanti akan lebih baik. Dan biarlah firman Tuhan ini juga meneguhkan iman saudara. Apapun yang saudara saksikan saat ini, masalah apapun yang sedang saudara alami, sesulit apapun, semenderita apapun saudara saat ini, dan itu semua terjadi di depan mata saudara. Ada masalah keluarga, ekonomi, usaha pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Semuanya saudara lihat ada masalah yang besar terjadi di sana. Dan itu ada di depan mata saudara. Dengar saudara, sekalipun demikian situasinya, firman Allah berkata, kuatkan hatimu. Seberat apapun bebanmu hari ini, kuatkan hatimu. Jangan goyah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika seorang umat Tuhan tidak kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada, maka dia tidak akan pernah melihat hari esok lebih baik. Karena ketika dia tidak kuat dan undur, yang lebih parah akan terjadi. Itu sebabnya saudaraku, saat ini apapun situasi saudara, kuatkan hatimu. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu. Tetap melangkah maju, jangan pernah goyah. Tetap iring Tuhan, tetap jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Kuatkan hatimu.
Lalu yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan setelah di ayat 5 ini, bagian awal dia berkata, kuatkanlah hatimu, baik kepada Jerubabel, kepada Yosua imam besar itu, dan kepada seluruh masyarakat. Mereka disuruh menguatkan hati. Lalu kemudian apa yang ditegaskan firman Tuhan? Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Yang kedua yang ditegaskan, saudara, bekerjalah untuk melihat hari esok yang lebih baik. Saya dan saudara harus juga bekerja melakukan yang terbaik. Saudara, terkadang hati saya gemes dan sedih karena terkadang hamba-hamba Tuhan mengajarkan teori-teori yang tidak berdasar kepada firman Tuhan, yang mereka sebut itu sebagai firman Tuhan. Misalnya, diajarkan tentang doa tidak seimbang dengan perbuatan. Doa itu harus, saudara, tapi doa tanpa tindakan itu tidak ada artinya. Dan terkadang, saudara, khotbah-khotbah yang didengar itu adalah khotbah-khotbah yang memanjakan, di mana bahwa kalau dia anak Tuhan, maka dengan berdoa mujizat terjadi, dengan berdoa berkat-berkat mengalir. Dan seringkali tidak seimbang penegasan firman Tuhan, sehingga akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang pasif, menanti, berdoa tanpa berbuat. Sedangkan di sini firman Allah jelas menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik. Tetapi sekarang, sekali lagi sekarang, yang harus dilakukan adalah bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Sebagai hamba Tuhan, saudara, terkadang ada satu kesedihan di hati. Misalnya, satu kali ada seorang pengusaha yang pernah mengeluarkan kalimat yang sangat menyedihkan. Dia berkata bahwa kalau preman yang datang masih bisa diberi sekian, tetapi kalau pendeta yang datang tidak cukup diberi sekian. Kenapa seperti itu? Kenapa demikian situasinya dan keadaannya? Bagi saya pribadi, saudara, saya merintis di desa. Lalu kemudian akhirnya kami butuh tempat ibadah. Untuk butuh tempat ibadah, bagi saya tidak perlu keliling kemana-mana, lalu minta sana minta sini dan sebagainya. Sekalipun kalau orang memberi berkat itu sesuatu yang sangat baik, tetapi menurut saya adalah saya harus mengerjakan yang terbaik. Saya harus bekerja dan berbuat yang terbaik, maka hari depan akan lebih baik. Itu sebabnya aku pergi ke sungai bersama dengan jemaat-jemaat, di mana dulunya masih ada anak-anak, ada anak-anak muda. Kami pergi ke sungai, kami angkat pasir. Pasir itu berat, jauh sekali harus diantarkan. Betapa capeknya, saudara. Tapi memang harus bekerja untuk hari esok lebih baik. Butuh batu. Bayangkan, saudara, dari sungai dipikul batu bersama dengan anak-anak muda, bersama dengan jemaat, dipikul batu itu. Kerja keras, keringat. Terkadang sekalipun badan basah karena air, tapi keringat juga bercucuran. Memang harus bekerja keras untuk hari esok yang lebih baik. Dan hari ini aku melihat semuanya lebih baik, saudara. Kenapa? Karena dulu sesuai dengan prinsip firman Tuhan, bersama dengan umat-umat Tuhan, kami mengerjakan, kami bekerja keras untuk melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini pun, saudara, kami sedang tetap bekerja keras karena kami rindu melihat hari esok lebih baik. Dan hari ini saya juga menegaskan kepada saudara, jangan menjadi orang Kristen yang berhalusinasi. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, saudara. Jadilah orang Kristen yang tangguh dan kuat untuk berdoa, yang kokoh untuk berdoa, tekun dalam berdoa. Tetapi di samping itu, jadi jugalah orang Kristen yang giat bekerja. Kerjakan yang terbaik untuk beroleh hasil yang terbaik. Untuk hari esok yang lebih baik, bekerjalah.
Hari ini, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah saudara rindu hari esok lebih baik? Tentu saja. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengerjakan yang terbaik? Mungkin belum. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Cara kita bekerja, cara kerja kita di dalam bisnis saudara, cara saudara mengatur manajemen keuangan saudara, cara saudara mengatur semuanya, mengatur tim saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Sudahkah saudara mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu hasil yang lebih baik di hari esok, kerjakan yang terbaik. Biarlah berlelah hari ini dan hari esok saudara tersenyum melihat hasil yang saudara kerjakan hari ini. Allah akan memberkati orang yang berdoa berseru kepada Dia, plus orang itu juga bekerja, karena yang akan diberkati Tuhan bukan doanya, tetapi melalui doa itu hati Tuhan disentuh, dan ketika hatinya tersentuh, Dia memberkati apa yang dikerjakan. Itu yang kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan, bahwa untuk hari esok yang lebih baik, bekerjalah. Bekerjalah. Apapun kondisi saudara saat ini, bekerjalah untuk memperoleh hari esok lebih baik. Kerjakan yang terbaik hari ini, saudara. Kerjakan yang terbaik. Lalu kemudian berikutnya, di ayat 6, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan adalah jangan takut. Kondisi yang mereka alami, ada banyak musuh yang memusuhi mereka, tidak setuju Bait Allah dibangun kembali, tidak setuju Yerusalem dibangun kembali, saudara. Ada begitu banyak konflik pada waktu itu. Tetapi dalam ancaman itu, firman Allah berkata bahwa jangan takut. Kenapa? Karena sesuai dengan janji yang telah kuikat bagimu, bahwa rohku menyertai kamu, kata firman Tuhan. Jadi yang ketiga, untuk kita melihat hari esok yang lebih baik, jangan takut dengan ancaman hari ini, jangan takut dengan masalah hari ini, jangan takut dengan persoalan, tantangan yang harus saudara hadapi untuk menjadikan hari esok lebih baik. Dalam bisnis saudara mungkin ada masalah, ada tantangan, jangan takut. Allah menyertai saudara, kerjakan saja yang terbaik, karena Allah menyertai saudara. Kuatkan hati saudara, jangan takut. Saudara melihat satu kondisi yang hari ini membuat hati saudara gentar, saudara. Sekali lagi, jangan takut. Allah sudah berjanji bahwa rohnya menyertai kita, dan Dia akan menjaga, melindungi kita untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Jangan takut apapun kondisinya, jangan takut apapun keadaannya. Mari kita kerjakan yang terbaik. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kemudian kerjakan yang terbaik. Maka dengan demikian, saudara, kita akan melihat hari esok lebih baik. Puji Tuhan, saudara. Di akhir dari renungan ini, saya mau simpulkan kembali. Firman Allah menegaskan di dalam konteks ini, dalam pembangunan bait suci pada waktu itu yang telah roboh, di mana ketika mereka pulang dari Babel, mereka bangun itu bait suci. Tetapi saat mereka selesai membangunnya, lalu datanglah firman Tuhan, adakah kamu lihat kemegahan bait Salomo sebelumnya dengan kemegahan bait Allah saat ini yang telah kamu bangun? Bukankah keadaannya sama seperti tidak ada artinya? Jadi saat mereka bangun, hasil karya, hasil dari usaha mereka, saudara, seperti tidak ada artinya. Tetapi namun demikian, saudara, firman Allah menegaskan bahwa kemegahannya yang kemudian akan jauh melebihi kemegahannya yang dulu. Kalau yang sekarang dibandingkan sekarang, kemegahan yang dulu itu jauh lebih megah, tetapi nanti kemegahan yang kemudian itu jauh melebihi kemegahan yang dulu. Artinya apa, saudara? Bahwa apa yang akan terjadi di depan itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Firman Allah menegaskan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Untuk terjadinya itu, saudara, bumi dan langit dan bumi pun akan Dia goncangkan untuk terjadinya rencananya menjadikan hari esok lebih baik. Dan hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau mengerjakan hari esok lebih baik dalam kehidupan saudara. Apapun Allah sanggup lakukan untuk menjadikan hari esok saudara lebih baik.
Apa yang menjadi bagian saudara? Apa yang menjadi bagian kita untuk meraih hari esok lebih baik? Yang pertama, kuatkan, teguhkan hati apapun yang terjadi. Yang kedua, bekerjalah, kerjakan yang terbaik. Lalu yang ketiga, jangan takut. Ada ancaman, ada risiko yang harus diambil. Dengar saudara, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk meraih hari esok lebih baik. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita raih janji firman Tuhan untuk kita meraih hari esok lebih baik di dalam kehidupan kita. Bagian kita, kuatkan hati, bekerja mengerjakan yang terbaik. Jangan takut terhadap apapun kondisi yang harus kita hadapi. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami telah merenungkan firman-Mu bersama ya Tuhan, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa hari esok lebih baik. Hari ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang begitu susah, begitu menderita saat ini. Mereka begitu berharap untuk digenapi hari esok lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan hari ini Engkau yang berjanji bahwa hari esok akan lebih baik. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau berkata bahwa langit dan bumi pun akan Kau goncangkan untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Bahkan apapun tidak mustahil bagimu untuk menjadikan hari esok kami lebih baik. Kami sudah belajar firman-Mu bahwa bagian kami adalah menguatkan hati kami. Apapun kondisinya kami harus tetap kuat. Yang kedua yang menjadi bagian kami adalah bekerja keras, mengerjakan yang terbaik. Karena bagian Tuhan melakukan mujizat, bagian kami mengerjakan supaya ada jalan mujizat itu terjadi. Kemudian kami juga sudah belajar ya Tuhan, bahwa untuk melihat hari esok lebih baik kami tidak perlu takut apapun kondisinya, apapun keadaannya saat ini, kami tidak akan takut. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kami akan menerapkan firman-Mu dan meraih janji firman-Mu, meraih hari esok lebih baik. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara.
Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi
dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita.
karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.